Selamat pagi, perkenalkan nama saya Natasha Angela Kestin dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan membahas tentang kronologi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 3,5 abad tanah air Indonesia dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. 3,5 abad yang syarat dengan penderitaan rakyat pribumi. Pemuda, ulama, dan aktivis pergerakan berupaya dengan segala cara mempropagandakan kemerdekaan Indonesia di forum internasional. Penjara dan pengasingan adalah risiko biasa, konsekuensi dari sebuah perjuangan. Usaha tanpa lelah itu akhirnya membuahkan hasil saat Jepang yang saat itu menduduki Indonesia menyerah pada sekutu. Momentum kekalahan perang yang dimanfaatkan oleh kaum pergerakan. Saudara-saudara, biarkan ini saatnya kita tunjukkan siapa diri kita. Berialah. Pada tanggal 6 Agustus 1945, pesawat terbang B-29 milik Amerika Serikat yang terbang di atas kota Hiroshima sekitar pukul 8.15 pagi melepaskan sebuah bom atom yang populer dengan sebutan Little Boy. Seperjuta detik kemudian, pijaran api menjilat udara. Sebuah bola api raksasa berdiameter sekitar 280 meter membumbung ke langit. Setelah sedetik ledakan, suhu udara di permukaan tanah di bawahnya mencapai 5.000 derajat Celcius. Sampai radius 600 meter, suhu masih berkisar 2.000 derajat Celcius. Seluruh kota Hiroshima hancur lebur. Sekitar 85% bangunan, tumbuhan, dan landscape kota hancur lebur, rata dengan tanah akibat sapuan gelombang panas. Pada tanggal 9 Agustus 1945, pesawat B-29 Super Fortress milik Amerika Serikat yang bertolak dari Pulau Tinian menjatuhkan bom atom berjuluk Fat Man di kota Nagasaki. Dalam sekejap, bom itu meluluhlantahkan Nagasaki dan membunuh sekitar 80.000 orang penduduknya. Bom atom kedua ini menyebabkan Jepang sangat terpukul dan kehilangan kekuatan untuk terus berperang melawan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya. Momen ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI serta Rajiman Mediodiningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. Mereka mendapatkan penegasan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Pada tanggal 10 Agustus 1945, di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio siaran luar negeri yang saat itu terlarang, bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Para pejuang bawah tanah bersiap-siap memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia dan menolak bentuk kemerdekaan yang diberikan sebagai hadiah Jepang. Syahrir memberitahu penyair Chairil Anwar tentang dijatuhkannya pengeboman Nagasaki dan bahwa Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Berita ini kemudian tersebar di lingkungan para pemuda, terutama para pendukung Syahrir. Kita sudah berjuang, kapan kita merdeka? Kita tunggu kabarnya aja. Ada kabar luar biasa teman-teman. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kita harus gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Apakah Anda yakin? Saya sangat yakin sekali. Saya baru saja mendengar berita dari BBC bahwa sekutu telah mengebom kota Nagasaki sehingga Jepang menyerah dengan sekutu. Untuk itu, mari kita segera memberitahukan Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini momen yang sangat tepat. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika tidak sekarang, atau tidak sama sekali. Setuju? Setuju. Merdeka! 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 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari, tergantung cara kerja PPKI. Meskipun demikian,
Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Pada 14 Agustus 1945, tatkala Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke tanah air, Syahrir mendesak agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Pasalnya, Syahrir berargumen Jepang setiap saat pasti menyerah kepada sekutu. Syahrir juga menyiapkan pengikutnya yang bakal berdemonstrasi dan bahkan siap melucuti senjata pasukan militer Jepang di Indonesia. Syahrir juga telah menyusun teks proklamasi dan telah dikirimkan ke seluruh Jawa untuk dicetak dan dibagi-bagikan. Namun Soekarno belum yakin bahwa Jepang telah menyerah. Menurut Soekarno, jika proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan saat itu, maka dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar dan dapat berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyatakan menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang yang berkuasa di Indonesia telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan Indonesia ke tangan Belanda. Pada dini hari sekitar pukul 4.30, tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda mengadakan rapat di asrama Baperpi dengan tujuan untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar dari kota Jakarta agar tidak terkena pengaruh Jepang. Saat itu pula, selepas Soekarno dan Hatta menikmati santap sahur, mereka diculik oleh Sukarni, Yusuf Kunto, dan Ciodon Kossinggi ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Pada sore harinya, Ahmad Subarjo berjanji jaminan bahwa selambat-lambatnya 17 Agustus 1945 pukul 12, Soekarno-Hatta akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sudan Kosubeno lantas memperbolehkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta. 17 Agustus dini hari, Soekarno dan Hatta melakukan perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Maeda, Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia itu diketik oleh Sayuti Malik. Rencananya pembacaan proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Akan tetapi, kemudian terjadi perubahan tempat dikarenakan takut terjadinya bentrokan dengan tentara Jepang. Akhirnya, pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepat pukul 10, Soekarno membacakan teks proklamasi yang didampingi oleh Hatta di depan para pemuda yang saat itu hadir dan disambung dengan pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan, disusul dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.